Salut, selamat kali Filming with the Movie Lovers. Gimana nih episode 7 dari drama No Gain No Love? Penasaran gak sama episode selanjutnya? Without any further ado, check it out. Di malam hari yang sunyi, Hajun dan Nam Joyung pergi ke sekolah untuk mengingat masa-masa SMA-nya. Lalu Hajun bertanya, "Kenapa dulu kamu pindah sekolah? Apakah terjadi sesuatu?" Lalu Nam Joyung tiba-tiba mengingat masa lalunya yang suram dengan ayahnya. Sampai Nam Joyung pulang dan sembunyi di mobil. Selanjutnya, obrolan Hayang dan Jiuk di dapur. Hayang mendapatkan telepon dari Nam Joyung. Dia pun menyuruh Jiuk untuk mengantarnya dan Hayang malah mengajaknya kissing time dan mengatakan syukurlah. Karena Nam Joyung melihat Ah Won Jae sedang mengawati Jiuk dan membawa foto pernikahan mereka ke gudang. Dan ternyata mereka tidur berpisah. Namun Nam Joyung melihat dan Jiuk bertanya, "Apakah kamu mencium seseorang tanpa ada perasaan?" Jiuk pun mencium Hayong lagi dan lagi. Lalu Jiuk bertanya sekali lagi, "Bagaimanakah perasaanmu sekarang? Apakah masih ragu-ragu dengan perasaanmu padaku?" Di minimarket dekat rumah Hayang, Ah Won Jae sedang meneteskan tetes mata karena melihat adegan mereka. Dan Ah Won Jae penasaran, lalu menanyakan hal-hal tentang Jiuk kepada kasir minimarket tersebut. Di suatu tempat, Yilin sedang memikirkan kejadian yang pernah dilalui bersama Ah Won Jae saat Ah Won Jae mengetahui jalan ke rumah Hayang dan Yilin mulai curiga. Saat tiba di rumah, Yilin menanyakan, "Bagaimanakah perutmu sekarang? Apakah baik-baik saja?" Lalu dia pun mengiyakan dan melanjutkan aktivitasnya sambil berpikir, kenapa kepala toko tidak tahu kalau karyawannya sudah menikah? Di pagi hari yang cerah, Hayang dan Jiuk saling memikirkan kejadian yang memalukan mereka semalam. Lalu Jiuk bangun dan Nam Joyung menyapanya dengan sebutan kakak ipar dan mengajak sarapan bersama. Kak Cha datang dan mengajak mereka sarapan. Akhirnya mereka makan bersama dan mengajak Jiuk berolahraga bersama. Namun Nam Joyung mengajak mereka karena mereka berciuman di atas rumah tadi malam. Di kafe pada Peso, Bo Yun datang tergesa-gesa karena menyuruh Hajun ke kantor tapi tidak datang. Dan dia menanyakan bagaimana pesta rumahnya tadi malam. Dan tentu saja Bo Yun menanyakan tentang Nam Joyung. Hajun menyuruhnya untuk menelponnya. Dan akhirnya Nam Joyung malah menelponnya kembali. Nam Joyung mengajak bertemu di kantor polisi. Nam Joyung meminta maaf kepada Bo Yun. Dan akhirnya Bo Yun dimaafkan karena dia adalah bos Hayang dan tiba-tiba ayah tirinya datang. Nam Joyung ketakutan dan mengajak lari Bo Yun. Setelah selesai sarapan, Hayang merapikan dan membersihkan kandang kucing peliharaannya dan merasa gak adil. Kenapa Hayang yang harus membersihkan? Harusnya kan Jiuk. Lalu dia pergi ke atap dan melihat kamar Jiuk. Jiuk tidak ada di kamar dan dia pun merasa kasihan dengan kamar Jiuk. Ternyata Jiuk berkunjung ke panti asuhan ibu Hayang dan memberikan boneka kepadanya. Jiuk pun menghabiskan waktu bersama dengan ibu Hayang. Setelah Nam Joyung dan Bo Yun jauh berlari, Nam Joyung menangis dan Bo Yun memberikan jaketnya dan menyanyikan Nam Joyung lagu kesukaannya. Di siang harinya, Hayang memasak dan Jiuk pulang. Hayang bisa melakukan pekerjaan rumah tanpa bantuan Jiuk. Jiuk pun penasaran, kenapa dia tidak meminta bantuanku. Keesokan harinya, Hayang dan Jiuk berangkat kerja bersama. Hayang terlihat agak kesal dengan Jiuk dan ternyata Hayang sedang ada masalah tentang pengembangan idenya di perusahaan dan dilanjutkan di pembahasan rapat. Ternyata Bo Yun tidak fokus dan melamunkan Nam Joyung dan tiba-tiba mendadak bilang, "Aku tidak suka." Dia pun ceroboh mengatakan tidak suka. Dan setelah rapat selesai, Nam Joyung mengatakan idenya kepada Bo Yun untuk pendidikan anak kurang mampu dan Bo Yun pun setuju. Dan karyawan lainnya pun protes, harusnya kita diskusikan dengan tim pemasaran dahulu. Lalu Ah Won Jae pun tersipu dengan kepintaran Hayang. Karena rasa bersalah Jiuk, dia pun membuat surat permintaan maaf kepada Hayang dan menuliskannya di sebuah kertas. Hayang pun memaafkannya dan mengajak Jiuk untuk beli kasur baru. Dan mereka pun mencari kasur-kasur sesuai kesukaan Jiuk. Setelah selesai membeli kasur, mereka pergi ke restoran untuk makan malam. Yang pun merasa benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka.
Di pagi harinya, Ah Won-jae sedang bersiap-siap berangkat kerja, dan Yunan merasa Ah Won-jae bersikap aneh. Dan dia mengatakan jika bekerja dengan Hae-young, dan dia bisa memindahkanmu ke pekerjaan yang lain, Opa. Ah Won-jae marah dan mengatakan, jangan melewati batas, aku bukan mainan. Setelah tiba di panti asuhan, Ah Won-jae merasa bahagia sekali karena bisa bekerja sama dengan Hae-young. Di panti tersebut, ibu pengelola mengenal Jiuk dan mengatakan Jiuk sering ke panti dan sepertinya Yuna suka pada Jiuk. Lalu Ah Won-jae menyadari bahwa Hae-young menikah palsu dengan Jiuk. Lalu Ah Won-jae mengatakan kata-kata yang cukup menggelikan agar tetap bersama Hae-young. Di pagi hari yang cerah, Nam Jo Young telah sepakat dengan produser untuk setiap hari Senin mulai upload novel barunya. Dan dia menanyakan kepada Han Jun, setelah selesai bekerja, apakah dia sibuk? Apakah bosmu mengganggumu lagi? Dan dia mengatakan, ya, dia menggangguku karena menyuruhku bertobat. Dan dia menyuruhku untuk ke panti asuhan. Karena menulis komentar kebencian dari episode 51. Nam Jo Young pun kaget dan shock atas pengakuan Han Jun. Di tempat lain, Jiuk yang sedang selesai buang sampah dan bertemu dengan Pak Jang. Pak Jang mengatakan, kamu harus melindungi istrimu karena istri Pak Direktur telah mengetahui identitas aslimu. Dan Hae-young keluar mengajak Jiuk untuk membicarakan hal penting tentang hubungan mereka. Lalu mereka merapikan dan membersihkan kamar Jiuk bersama. Tiba-tiba Bo Hyun datang dan mengatakan, kamu bukanlah Kim Jiuk, tapi kamu adalah Bok Jiuk. Apakah itu benar? Lalu Hae-young mengatakan, kamu adalah anak pimpinan di luar pernikahan? Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Saksikan keseruan drama No Game No Love episode 8 hanya di Bingsu The Movie. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.